Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak UA dimanapun berada? Kali ini, UA akan mendongeng sebuah cerita dari daerah Jawa Barat. Berjudul Legenda Ciung Wanara. Dongeng sejarah Kerajaan Galuh. Begini ceritanya. Matahari bersinar dari timur, bulat dan merah. Kabut merendah mengendap di daun-daun, menjadi embun lalu menetes ke tanah. Burung-burung berkicau merdu dari berbagai jenis menemani kaki para penduduk negeri menuju ke bukit, ladang, sawah, pasar, dan tempat-tempat pencari nafkah lainnya. Di sini, segalanya subur dan makmur. Tak ada peperangan, perselisihan, dan perbuatan dosa. Semua mengikuti anjuran Sang Hyang Tunggal untuk selalu hidup rukun di bumi. Tetapi, kehidupan rukun itu terjadi tidak hanya karena ketaatan para penduduk akan ajaran agama, melainkan negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat arif, bijaksana, serta adil. Raja Prabu Permana di Kusuma, seorang raja sakti, memiliki ilmu tata negara yang luhur, berbudi mulia. Sang raja dikenal oleh masyarakat selalu mencintai penduduk di negerinya, terutama kepada orang-orang miskin. Dia lebih mementingkan rakyatnya daripada urusan pribadi. Itulah mengapa negeri yang sudah subur semakin makmur, aman sentosa, gemah ripah loh jinawi. Negeri yang terletak di bumi Parahyangan, menganut ajaran Sunda. Prabu Permana di Kusuma memiliki dua orang istri, Dewi Pangreyep dan Dewi Naganingrum. Keduanya adalah wanita yang cantik dan cerdas, namun memiliki perbedaan sifat. Dewi Pangreyep memiliki sifat pemarah dan mudah cemburu, serta angkuh. Sedangkan Dewi Naganingrum adalah seorang istri yang penyabar, rendah hati, dan baik. Namun, raja memperlakukan mereka secara adil, sehingga tidak pernah terjadi perselisihan di dalam istana. Suatu hari, Raja Prabu Permana di Kusuma memanggil penasihat kerajaan, Uwa Batara Lengser. Ia ingin mengutarakan kegelisahan dalam dirinya, suatu hal yang selalu mengganggu hari-harinya. Uwa Batara, Wilujeng Tepang, kumaha damang. Sapa Prabu Permana di Kusuma. Pangestu Gusti Prabu. Jawab Uwa Batara Lengser, seorang penasihat kerajaan yang sudah sangat tua, namun daya pikirnya sangat tajam. Dia juga sederhana, tidak pernah memanfaatkan kedekatannya dengan raja. Wejangan yang diberikan selalu diprioritaskan untuk rakyatnya. Syukurlah kalau begitu. Tetapi, aku tidak pernah bisa tenang. Hidup di dunia ini seperti sangat menyiksa batin. Mata ini selalu saja melihat keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia. Padahal, aku sudah mencoba memerintah negeri ini dengan sebaik-baiknya ilmu yang kumiliki. Begitu Sang Prabu berkeluh kesah. Ampun Gusti Prabu, Uwa Batara bukan ingin menggurui. Tetapi begitulah manusia. Memang sudah diciptakan dengan nafsu. Hanya orang-orang yang menyepi yang sanggup melawan hawa nafsu. Jawab Uwa Batara. Itu yang aku maksud. Aku memanggilmu kemari agar aku diberikan pencerahan dalam langkahku nanti. Sebab aku memutuskan untuk menjadi seorang petapa, mengasingkan diri ke hutan, bersemedi di gunung, mendekatkan diri kepada Sang Hyang Tunggal. Jawab Sang Prabu. Betapa kaget Uwa Batara Lengser mendengar perkataan Prabu Permana di Kusuma.
Itu tujuan yang sangat mulia. Tidak semua raja yang berani memutuskan menjadi seorang pertapa, mengasingkan diri dari gemerlap duniawi yang sudah setiap hari dimiliki. Ini akan menjadi hal yang paling berat. Tetapi, ada yang lebih penting bagi Uwa Batara Lengser. Negeri makmur ini harus dibawa kemana tanpa seorang raja. Duh, Gusti Prabu, ampun 1000 hamba memohon ampun. Kerajaan Galuh yang sudah sangat sentosa ini akan berantakan jika ditinggalkan oleh Prabu. Bukan hanya itu, musuh-musuh kerajaan pasti akan menyerang kerajaan, dan langit gelap akan menaungi bumi kerajaan Galuh jika Prabu memutuskan untuk bertapa. Uwa Batara Lengser sujud di hadapan Prabu Permana di Kusuma. Prabu Permana di Kusuma berdiri dari singgasananya. Dia melangkah mendekati Uwa Batara Lengser, kemudian mengangkat tubuh Uwa Batara untuk bangkit dari sujudnya. Prabu Permana sangat menghormati kepada yang tua, seperti Uwa Batara Lengser. Baginya Uwa Batara adalah guru dari segala guru. Sudah aku pikirkan semuanya, Uwa Batara, kata Prabu Permana di Kusuma. Dia tersenyum kepada Uwa Batara Lengser. Hamba masih belum mengerti, Prabu. Jawab Uwa Batara Lengser. Jika nanti ada keanehan di kerajaan, jangan kaget. Yakinlah bahwa aku telah pergi dari kerajaan. Namun, aku berpesan untuk selalu waspada, sebab musuh yang paling nyata adanya dalam diri sendiri. Bimbinglah yang patut dibimbing, dan jagalah yang lemah. Jangan bengkok deg-degan. Uwa Batara menunduk. Dia tak sanggup menatap wajah raja yang dikaguminya. Seorang raja yang tak pernah berhenti untuk belajar, bekerja, dan berdoa untuk keselamatan rakyat negeri Galuh yang membentang dari ujung kulon, ujung barat pulau Jawa, sampai ke ujung Galuh, yang sekarang adalah muara Sungai Brantas. Angin semilir menerpa daun-daun, menggoyangkan air embun jatuh ke sungai, bercampur menjadi satu. Seluruh kerajaan terkejut. Prabu Permana di Kusuma berubah menjadi seorang pria yang tampan, gagah, dan muda, seperti masa muda dulu. Tidak ada yang tahu mengapa itu semua terjadi, sehingga rakyat kerajaan Galuh mempercayai bahwa rajanya adalah titisan dewata. Namun, keanehan ini juga terjadi pada Menteri Arya Kebonan. Dia dikabarkan menghilang, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Semua pejabat kerajaan berkumpul di Baleriung, termasuk Uwa Batara Lengser. Dia menyimak pengumuman dari juru-warta, tetapi hatinya menolak atas apa yang diumumkan. Dia tidak percaya sama sekali bahwa pria tampan, gagah, dan muda di hadapannya adalah rajanya sendiri. Mulai sekarang panggil aku Prabu Barma Wijaya. Suara raja berwajah tampan itu menggelegar di dalam ruangan. Sangat terlihat perbedaan sikap dan sifat dari Prabu Barma Wijaya. Ini yang membuat Uwa Batara Lengser semakin tidak percaya. Yang dia yakini, sifat dasar dari manusia tak akan pernah hilang walau berganti wujud sekalipun. Baik Yang Paduka Raja. Seluruh yang hadir tertunduk hormat. Prabu Barma Wijaya tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang melihat seluruh pejabat kerajaan tunduk dan patuh kepadanya, kecuali Uwa Batara Lengser. Dia masih diam tak bergeming dari tempat duduknya. Ada apa, Uwa Batara? Tanya Prabu Barma Wijaya. Ampun Baginda, hamba tidak bisa berbohong, sebab bohong adalah awal kehancuran dari seseorang. Hati kecil hamba mengatakan bahwa Baginda bukanlah Prabu Permana di Kusuma. Sekali lagi mohon ampun Baginda.
Jadi Uwa Batara tidak percaya atas kehendak Sang Hyang Tunggal? Tanya Prabu Barmawijaya. Ini masalah waktu, Baginda. Waktu masa lalu tak mungkin dapat diambil kembali. Yang hidup di masa lalu hanya tinggal ingatan, menjadi sejarah. Sedangkan yang akan datang adalah harapan, masa yang penuh impian. Uwa Batara lengser! Prabu Barmawijaya berdiri. Wajahnya tampak memerah, sementara yang hadir tertunduk cemas. Apakah Uwa Batara sangsi kepada kekuasaan Sang Hyang Tunggal? Atau Uwa berniat jahat atas kerajaan ini? Prabu Barmawijaya geram. Beribu ampun, Baginda. Hamba tidak bermaksud demikian. Jawab Uwa Batara lengser. Jika begitu, Uwa bukan orang yang bijaksana. Uwa tidak lebih dari buah yang busuk. Uwa hanya monyet yang hidup di tengah ladang petani, berharap mendapat pisang, namun terperangkap oleh kurungan. Hardik Prabu Barmawijaya. Ampun, Baginda. Jawab Uwa Batara lengser. Sudahlah, Uwa Batara. Sudah kukatakan bahwa Uwa Batara tak lebih dari seekor monyet. Hanya seekor monyet. Prabu Barmawijaya tertawa terbahak-bahak, kemudian dia melotot ke arah para menteri, dan para menteri juga ikut tertawa terbahak-bahak. Uwa Batara tertunduk, dia bangkit dari tempat duduknya, kemudian melangkah meninggalkan Balerium. Langkahnya melangkah gontai, hatinya terluka atas sikap seorang raja, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa Prabu Barmawijaya kelak akan terpenjara seperti seekor monyet, tak bisa berbuat apa-apa, hanya berkaok di dalam kurungan. Hari berganti hari, kerajaan semakin tidak terkendali. Para pejabat senang mabuk-mabukan dan berjudi sabung ayam. Ini diakibatkan oleh Prabu Barmawijaya yang senang main sabung ayam. Rakyat Galuh kehilangan pemimpin yang dulunya bijaksana, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ini sudah kehendak Sang Hyang Tunggal. Bukan hanya rakyat Galuh yang merasakan, Dewi Pangrayap dan Dewi Naganingrum juga merasakan hal yang sama. Mereka sering dibentak dan diperlakukan kasar, dan mereka tidak pernah diperlakukan layaknya suami dan istri. Ini mengakibatkan mereka kesepian dan hidupnya tertekan di dalam istana. Namun mereka hanyalah perempuan, tak bisa berbuat banyak, hanya pasrah. Suatu malam ketika mereka dirundung kesedihan, mereka tertidur pulas di kamarnya masing-masing. Lalu mereka bermimpi ada bulan jatuh ke pangkuan mereka. Awalnya, mereka hanya menganggap itu adalah bunga tidur. Tapi, mimpi itu selalu saja datang di saat mereka tertidur, membuat mereka gelisah, dan kegelisahan itu tidak bisa disembunyikan. Mereka melaporkannya ke Prabu Barmawijaya. Bagaimana mungkin mimpi itu datang, Dinda? Prabu Barmawijaya terkejut. Hamba berdua juga gelisah memikirkan itu, Raka Prabu. Jawab Dewi Pangrayap. Sedangkan Dewi Naganingrum hanya tertunduk. Lalu apa pendapatmu? Tanya Prabu Barmawijaya. Bagaimana jika kita minta pendapat Uwa Batara? Dewi Naganingrum akhirnya angkat bicara. Prabu Barmawijaya terlihat enggan. Namun mau tidak mau, dia harus memanggil Uwa Batara lengser. Sebab dialah satu-satunya penasihat kerajaan yang dipercaya oleh kedua ratu ini. Uwa Batara memasuki istana. Dia bersimpuh di hadapan raja dan mendengarkan seluruh cerita kedua dewi itu. Kepalanya manggut-manggut. Ilmu batinnya sangat tajam, sehingga dia mengetahui bahwa sebenarnya ada hal tersembunyi di kerajaan ini. Hamba hanya bisa mengusulkan untuk meminta petunjuk dari Pertapa Ajar Sukaresi. Dia pertapa yang sangat sakti. Pertapa Ajar Sukaresi? Jawab Prabu Barma terkejut. Dia baru mendengar nama pertapa itu selama hidup di kerajaan Galuh.
Dia seorang pertapa yang tengah singgah di tanah Parahyangan, Gusti. Ilmu tafsirnya sangat tinggi, dan dia memiliki sifat yang arif bijaksana. Dari mana Uwa Batara mengenalnya? Tanya Prabu Barmawijaya. Panjang ceritanya Baginda Raja, tapi hamba hanya bertemu ketika hamba menyepi ke hutan larangan. Prabu Barmawijaya terdiam sejenak. Matanya seolah berpikir dan menimbang-nimbang usulan Uwa Batara. Hanya saja, selama ini dia memang tidak pernah membutuhkan jasa seorang pertapa untuk urusan kerajaan. Baginya, semuanya bisa ditangani dengan caranya sendiri. Baiklah, panggil dia. Seru Prabu Barmawijaya setelah lama berpikir. Seluruh prajurit dikerahkan untuk mencari keberadaan Ajar Sukaresi. Namun tidak mudah untuk mencari pertapa sakti itu. Raja sendiri sudah berhari-hari murung. Dia memikirkan apa yang akan terjadi pada dirinya dari tafsir mimpi tersebut. Bukankah mimpi itu menandakan bahwa kedua dewi akan hamil? Namun mana mungkin, dia tidak pernah tidur bersama dengan kedua dewi itu. Di tengah kegelisahannya itu, seorang prajurit melaporkan bahwa pencarian pertapa Ajar Sukaresi menemukan hasil. Pertapa sakti tengah menuju ke istana kerajaan. Prabu Barmawijaya memanggil seluruh pejabat kerajaan, sekaligus Uwa Batara dan Dewi Pangrayep, beserta Dewi Naganingrum. Mimpi ini sudah biasa terjadi kepada wanita yang akan mengandung, ucap Ajar Sukaresi. Dia tersenyum kepada Prabu Barmawijaya. Hamil? Kedua istriku akan hamil? Bagaimana bisa? Prabu Barmawijaya bangkit dari singgasananya. Semua yang hadir terdiam, memandang aneh kepada raja yang terlihat sangat gelisah. Tentu saja Dewi Pangrayep dan Dewi Naganingrum juga gelisah. Mereka sadar bahwa Prabu Barmawijaya tidak pernah menyentuh mereka. Prabu Barmawijaya menyadari ekspresinya mengejutkan para pejabat kerajaan. Seharusnya dia bahagia mendengar kabar kehamilan kedua istrinya. Baiklah, aku bahagia mendengarnya. Tapi apakah keduanya anak perempuan? Sebab, aku mendambakan anak perempuan, kata Prabu Barmawijaya. Sebenarnya, dalam hatinya ia sangat marah. Sebab dia tidak ingin mendapatkan anak laki-laki yang dipastikan akan merebut kekuasaannya. Keduanya anak laki-laki, Baginda Raja, jawab pertapa Ajar Sukaresi. Mendengar jawaban pertapa Ajar Sukaresi, Prabu Barmawijaya murka. Batinnya yang tidak ingin ada bayi laki-laki yang memang sudah menjadi pertanda akan kehancuran dirinya. Dia bangkit lalu mencabut keris saktinya, lalu ditusukkan ke dada Ajar Sukaresi. Namun keris itu bengkok, tidak mempan menghujam dada Ajar Sukaresi. Semua yang hadir ternganga. Mereka tak percaya akan apa yang dilihatnya. Tidak ada satupun yang mampu melawan keris sakti sang raja. Uwa Batara manggut-manggut menyaksikan itu semua. Kini dia yakin bahwa Prabu Barmawijaya bukanlah Prabu Permana di Kusuma. Sebab tidak ada orang yang mampu menggunakan keris sakti kecuali raja itu sendiri. Namun, teka-teki siapa sebenarnya Prabu Barmawijaya belum terjawab. Masih terlalu jauh untuk diteropong dengan ilmu kebatinan. apakah Baginda Raja menghendaki aku mati? Bila begitu, maka hamba akan mati. Setelah berkata begitu, Ajar Sukaresi jatuh tak bernyawa. Prabu Barmawijaya segera memusatkan kesaktiannya di telapak kaki, lalu menendang tubuh pertapa Ajar Sukaresi. Tubuh itu terlempar jauh, lalu jatuh ke hutan larangan. Namun, perlahan tubuh itu berubah menjadi seekor naga, lalu masuk ke dalam gua di hutan larangan untuk bersemedi. Sementara di kerajaan, usai tubuh itu terlempar jauh, keadaan semakin genting. Prabu Barmawijaya murka dan semakin semena-mena. Peristiwa keanehan di kerajaan setelah berganti wujudnya Prabu Permana di Kusuma semakin menjadi perbincangan rakyat dan petinggi kerajaan.
Apalagi Dewi Pangrayap dan Dewi Naganingrum tiba-tiba hamil dan tidak disukai oleh suaminya sendiri, yaitu Raja Galuh. Beberapa bulan kemudian, Dewi Pangrayap melahirkan seorang anak laki-laki, bayi yang putih dan mungil. Prabu Barmawijaya melihat bayi tersebut. Rasa benci dan kekhawatirannya tiba-tiba sirna. Lalu dia memberi nama Haryang Banga. Tentu saja, Dewi Pangrayap senang bahwa Prabu Barmawijaya tidak membunuh anak yang dilahirkannya. Berbeda dengan Dewi Naganingrum yang masih hamil tua. Ketika Prabu Barmawijaya mengunjungi bilik pribadinya, secara ajaib janin dalam kandungan Dewi Naganingrum berbicara lantang. Barmawijaya, engkau telah melupakan banyak janjimu. Semakin banyak kau melakukan hal-hal kejam, kekuasaanmu akan menjadi semakin pendek. Ucapan itu membuat Prabu Barmawijaya marah besar. Namun dia tidak bisa mencelakai janin tersebut. Jika mencelakainya, maka harus mencelakai Dewi Naganingrum. Dia mengatur siasat, menghasut Dewi Pangrayap yang sudah memiliki dasar sifat angkuh dan cemburu. Dirayunya Dewi Pangrayap untuk memusnahkan bayi Dewi Naganingrum ketika lahir, dengan alasan bahwa Haryang Banga akan menjadi raja pengganti Prabu Barmawijaya. Dewi Pangrayap terhasut. Ketika Dewi Naganingrum akan melahirkan, dia lalu memerintahkan Dewi Naganingrum menutup matanya dengan cahaya lilin agar penglihatan Dewi Naganingrum kabur, untuk memudahkannya mengelabui. Dewi Pangrayap berpura-pura membantu persalinan Dewi Naganingrum. Setelah bayi itu lahir, yang ternyata adalah bayi laki-laki, maka segera dimasukkannya ke dalam keranjang dan dihanyutkan di Sungai Citandui. Sementara, keranjang bayi itu diganti oleh anak anjing. Setelah menyadari bahwa Dewi Naganingrum melahirkan bayi anjing, dia sangat bersedih. Prabu Barmawijaya memerintahkan Uwa Batara untuk menyingkirkan Dewi Naganingrum di hutan larangan. Prabu Barmawijaya menyebarkan fitnah bahwa Dewi Naganingrum dikutuk. Namun Uwa Batara lengser tidak menyingkirkannya. Dia malah membangunkan gubuk di hutan dan merobek baju Dewi Naganingrum, lalu melumuri pakaiannya dengan darah bayi anjing. Beberapa tahun kemudian di desa Gegersunten, tepian Sungai Citandui, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Hidupnya sehari-hari hanya memasang keramba, perangkap ikan yang terbuat dari bambu. Di sungai itulah sepasang suami istri itu menemukan bayi berkulit putih, mungil, dan juga sangat segar terperangkap di dekat keramba. Mereka meyakini bahwa bayi itu adalah keturunan raja, sebab sangat berbeda dengan bayi yang biasa lahir di desanya. Keyakinannya semakin kuat. Semakin lama, bayi itu besar dan tumbuh menjadi pemuda rupawan, gagah perkasa, dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Pemuda itu sangat berbeda dengan pemuda-pemuda lain di desanya. Itu mengapa dia sangat istimewa berada di desa itu. Saking merasa suami istri itu bukanlah orang yang pantas untuk merawat bayi itu, hingga sekarang belum diberikan nama. Bahkan pernah ketua desa juga ingin memberikan nama, hanya tetap saja dia juga merasa tidak ada yang pantas untuk bayi tersebut, hingga dia menjadi pemuda tanpa nama. Suatu hari, sang pemuda rupawan mengajak kepada orang tua yang telah mengasuhnya untuk berburu. Seumur hidup, dia memang tidak pernah berburu. Semasa hidupnya, orang tua itu hanya menangkap ikan di sungai. Pemuda rupawan itu sangat takjub ketika memasuki hutan, termasuk orang tua yang telah merawatnya. Banyak sekali hewan-hewan yang dijumpainya, dan hewan-hewan itu sangat indah, lincah. Aki, lihatlah, ada burung yang indah di atas pohon itu. Seru pemuda rupawan ketika melihat burung berbulu berwarna-warni. Yang Aki tahu, burung seperti itu disebut ciung. Jawabnya. Ciung? Pemuda itu keheranan. Tiba-tiba, ada seekor monyet loncat dari pohon besar ke pohon besar lainnya, membuat burung itu terbang tinggi. Monyet itu bertengger di atas pohon yang paling tinggi, seolah tak terganggu akan kedatangan mereka. Monyet itu sangat lincah, Ki. Monyet? Orang tua itu memicingkan matanya.
Monyet yang seperti itu sering disebut Wanara. katanya. Wanara? Pemuda itu lama berpikir. Matanya terus menguasai monyet itu. Hatinya sangat tergelitik menyaksikan tingkah laku monyet yang sangat tidak peduli akan kedatangan mereka. Seolah hidupnya telah diliputi kebahagiaan. Aki, selama ini aku belum memiliki nama. Bagaimana jika namaku Ciung Wanara saja? Sejenak mereka saling pandang. Rupanya pemuda ini memang cerdas. Dia dapat berpikir dan menganalisa apa yang ada di sekitarnya. Padahal, dia tidak pernah berguru pada seorang pertapa. Sungguh dia memang anak yang berbakat. Orang tua itu akhirnya menyetujui nama itu. Hingga sampai ke rumah, setiap orang diberitahu bahwa pemuda rupawan itu telah memiliki nama, yaitu Ciung Wanara. Penduduk desa semakin menghormati Ciung Wanara. Dia memang berbeda dengan yang lain. Sehingga ini yang mengakibatkan Ciung Wanara merasa bahwa dirinya bukan dari daerah ini. Dia masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Lalu dia pun bertanya pada orang tua yang merawatnya. Rahasia apa sebenarnya yang ada pada diriku, Aki? Orang tua itu terdiam, mungkin sudah saatnya dia mengatakan yang sebenarnya terjadi. Diceritakanlah semua peristiwa penemuan bayi itu yang tersangkut di keramba. Setelah mendengar itu, Ciung Wanara berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk pergi mencari negeri asalnya. Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh. Kata si Aki. Apakah Aki tidak keberatan jika aku pergi ke Galuh? Tanya Ciung Wanara. Pergilah, temukan asal-usulmu, dan jangan lupakan di sini. Jadilah seorang yang berbudi luhur. Jawab sang Aki. Ciung Wanara berpamitan untuk pergi ke Galuh. Namun sebelum dia pergi, dia dibekali sebutir telur ayam. Aki berpesan, janganlah dimakan telur itu, tapi carilah seekor unggas untuk mengeraminya. Sebab kehidupan lebih berharga dari kematian. Jika telur menetas dan menghasilkan ayam, maka ayam itu akan menolongnya dalam kehidupan. Sebaliknya jika telur itu dimakan, maka akan merasa kelaparan sepanjang hidup. Sebab makan adalah simbol kerakusan. Namun dalam perjalanan menuju Galuh, Ciung Wanara tersesat di tengah hutan larangan. Semakin dia berjalan, semakin dia masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, batu-batu curam, dan ilalang-ilalang terhampar. Ciung Wanara terus berjalan. Sebelum matahari terbenam, ia tidak ingin bermalam di hutan. Namun, takdir berkata lain. Malam telah tiba, dan akhirnya dia memutuskan untuk mencari goa untuk berlindung. Ternyata di dalam goa, terdapatlah seekor naga jelmaan pertapa Ajar Sukaresi. Awalnya dia sangat takut melihat naga melingkar di batu besar di tengah goa. Aku adalah Naga Wiru. Untuk apa kau masuk ke dalam pertapaanku? Tanyanya dengan suara menggelegar. Aku tidak bermaksud mengganggu pertapaanmu. Aku hanya ingin beristirahat, wahai naga. Hendak kemana kamu pergi? Tanya sang naga. Ke Tanah Galuh, mencari orang tuaku. Jawab Ciung Wanara dengan tegas. Naga Wiru tertarik dengan Ciung Wanara, lalu dia meminta menceritakan kisah hidup Ciung Wanara. Diceritakanlah seluruh kejadian yang menimpa dirinya, sehingga dia diberikan sebutir telur ayam untuk dierami. Namun, hingga kini dia belum menemukan unggas untuk mengerami telur itu. Anehnya, Naga Wiru yang sangat menyeramkan itu menjadi baik setelah mendengar perkataan Ciung Wanara. Lalu dia juga bersedia mengerami telur ayam tersebut hingga menetas menjadi anak ayam jantan. Perjalanan ke kerajaan Galuh bukanlah hal yang mudah. Ciung Wanara harus naik gunung, turun gunung, masuk hutan, keluar hutan. Untung saja dia dibekali ilmu oleh Naga Wiru hingga tak pernah mundur jika ada bahaya mengancam. Anak ayam jantan yang dibawa olehnya juga telah menjadi ayam yang besar, gagah, dan kuat. Suara kokoknya nyaring menembus cakrawala. Tibalah dia di pusar Dayah Galuh.
di mana sedang diadakannya sabung ayam. Sebuah pesta besar dalam adu ayam jago. Raja dan rakyatnya menyukai acara seperti ini, sehingga terkadang para petinggi kerajaan bergabung di sini. Ciung Wanara juga bergabung melihat apa yang terjadi. Ternyata ayam jago Prabu Barma Wijaya yang ikut sabung ayam selalu menang. Tak ada yang mengalahkan sehingga tampaklah kesombongan raja itu semakin tinggi. Aku akan memberikan apa saja bagi ayam siapa saja yang dapat mengalahkan ayamku. Prabu Barma Wijaya sesumbar. Tidak ada yang berani melawan ayam jago milik Prabu Barma Wijaya. Ayam yang gagah memiliki taji yang kuat sekuat baja, mampu merobek wajah ayam jago lainnya dengan sekali hentak. Aku yang akan menantang Paduka Raja. Semua orang memandang ke arah suara itu, yang ternyata adalah suara dari seorang pemuda yang bernama Ciung Wanara. Uwa Batara Lengser yang tengah berada di situ memperhatikan Ciung Wanara. Kemudian dia mendekat, lalu berbisik. Siapa Kisanak? Sepertinya batin ini mengatakan bahwa Kisanak bukan orang jauh. Tanya Uwa Batara Lengser. Aku, Ciung Wanara, dari desa Geger Sunten. Datang ke Galuh mencari keluargaku yang telah menghanyutkan aku ke sungai Citandui. Jawab Ciung Wanara. Uwa Batara Lengser terkejut mendengar itu. Dia menyadari bahwa Ciung Wanara adalah anak dari Dewi Naganingrum yang kini sedang menyepi di hutan larangan. Mintalah setengah dari kerajaan sebagai imbalan jika menang. Pada saatnya, Kisanak akan mengetahui kebenaran. Ciung Wanara tertegun mendengar bisikan Uwa Batara. Namun dia akhirnya menyetujui, lalu mengutarakan kepada Prabu Barma Wijaya. Tentu saja Prabu Barma Wijaya menyanggupinya karena yakin ayamnya akan menang. Dia juga meminta Ciung Wanara harus menyerahkan kepalanya jika ia kalah. Setelah sepakat, adu ayam jago dimulai. Semua menyaksikan dengan hati berdebar-debar. Ayam jantan Ciung Wanara yang dierami oleh Nagawiro menyimpan kesaktian Nagawiro. Dia bertarung dengan gagah berani hingga ayam jantan Prabu Barma Wijaya kalah dan kehilangan nyawanya. Sesuai janjinya, setengah dari kerajaan diberikan kepada Ciung Wanara. Tanpa menunggu lama, Ciung Wanara akhirnya diangkat menjadi raja. Saat itulah Uwa Batara Lengser datang ke hadapannya lalu menceritakan segala kebusukan Prabu Barma Wijaya hingga rela menukar dirinya dengan anak anjing. Geram Ciung Wanara mendengar itu. Dia kemudian membangun penjara besi, lalu mengatur siasat untuk menjebak Prabu Barma Wijaya dan Dewi Pangrayap. Mereka diundang untuk melihat-lihat penjara besi tersebut hingga masuk ke dalamnya. Saat itulah Ciung Wanara mengurung keduanya. Haryang Banga tidak terima mendapatkan kabar bahwa Dewi Pangrayap, ibu kandungnya, dipenjarakan oleh Ciung Wanara. Dengan pasukannya, mereka menyerang kerajaan Ciung Wanara. Perkelahian tidak bisa dihindari. Kerajaan Galuh yang tentram kini berubah menjadi lautan pertempuran. Tubuh-tubuh bergelimpangan dari para prajurit yang sebenarnya mereka adalah para prajurit yang dulunya bagian dari kerajaan Galuh. Kini terjadi perang saudara. Ciung Wanara dan Haryang Banga berduel. Ilmu pencaksilat yang dimiliki oleh keduanya sangat tinggi. Mereka saling serang hingga ke tepian sungai Brebes. Pertempuran belum ada yang menang. Saat itulah Prabu Permana Dikusuma muncul bersama Dewi Naganingrum mengejutkan Uwa Batara. Dengan kesaktiannya, Prabu Permana Dikusuma melerai perkelahian, lalu menggiring keduanya ke penjara besi di mana Prabu Barma Wijaya dan Dewi Pangrayap dikurung. Kalian saksikan kebesaran Sang Hyang Tunggal menghukum orang yang sangat kejam. Ucap Prabu Permana Dikusuma. Usai berkata demikian, Prabu Barma Wijaya berubah menjadi Arya Kebonan, menteri yang dikabarkan menghilang. Arya Kebonan, janji adalah sumpah. Tak bisa dilanggar oleh siapa saja yang mengucapkannya. Kau telah berjanji padaku akan membawa kerajaan Galuh kepada kemakmuran dan kebaikan. Namun nafsu telah menghancurkan dirimu sendiri. Inilah akibatnya orang yang mengikuti hawa nafsu. Tak ubahnya seperti kera. Setelah sang Prabu berkata demikian,
Arya Kebonan yang dulu dikabulkan keinginannya oleh Prabu Permanadikusuma untuk jadi Raja Galuh berubah menjadi kera. Sementara Dewi Pangrayap menjadi seekor burung gagak dan mereka dilepaskan di hutan larangan. Setelah itu, Prabu Permanadikusuma memberikan wejangan kepada Ciung Wanara dan Haryang Banga. Kalian adalah bersaudara. Bagi sesama saudara, pamali untuk berperang melawan saudara sendiri. Mereka akhirnya berdamai. Haryang Banga diperintahkan melangkah ke timur, lalu dikenal dengan nama Jaka Susurah, mendirikan kerajaan Jawa bersama pengikutnya. Sementara Ciung Wanara memerintah kerajaan Galuh bersama rakyatnya yang disebut orang Sunda. Kedua kerajaan pun gemah ripah loh jinawi, saling menghargai dan membantu dalam kesulitan. Baginda Raja Prabu Permanadikusuma, hamba masih penasaran dengan pertapa Ajar Sukaresi. Apakah itu adalah jelmaan dari Baginda? Tanya Uwa Batara. Uwa Batara lengser. Yakini saja apa yang sudah Uwa yakini. Maka disitulah letak kebenaran akan terungkap. Setelah berkata demikian, Prabu Permanadikusuma hilang dari hadapan semuanya. Menyatu bersama waktu, tak terlihat, hanya bisa dirasakan. Sekian. Nah, anak-anak Uwa, demikian dongeng dari Ciung Wanara. Banyak loh pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Salah satunya adalah jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang mengingkari janji. Dan juga kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Sekian untuk cerita kali ini. Uwak Jaya pasti akan kembali lagi dengan dongeng-dongeng yang lebih seru, cerita-cerita yang lebih menyenangkan untuk anak-anak Uwa dengarkan. Sekarang, Uwa pamit dulu. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ketik juga komentar-komentar untuk menyemangati Uwa membuat konten-konten selanjutnya. Jangan lupa di like, di share ke semua sosial media anak-anak Uwa. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.